Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya tim dari Yosofam. Nama saya Nurul. Sebenarnya tim intinya ada saya dan suami, tapi suami saya ada kesibukan. Jadi untuk kesempatan webinar siang hari ini, nanti insya Allah akan saya bersamai. Kami dari Yosofam. Yosofam itu rumah pribadi kami yang berlokasi di Klaten, tepatnya di Kecamatan Trucuk. Di rumah pribadi kami, pekarangannya kami kelola untuk mencukupi kebutuhan pangan kami. Bagaimana sistem kami mengelola pekarangan, insya Allah akan kami share bersama Bapak Ibu semua. Mengangkat tema pensiun happy dengan berkebun dan beternak dari rumah. Di sini nanti memang peternakan dan perkebunan yang kami usahakan hanya seputaran di lahan pekarangan. Tolong slide berikutnya. Next. Kami kenalkan dulu sebenarnya Yoso Farm itu apa. Kalau dari nama Yoso itu kami ambil dari nama almarhum bapak kami, Bapak Yoso Yakob. Kemudian farm bisa diartikan kebun. Jadi Yoso Farm itu kebunnya Mbah Yoso. Di rumah kami menerapkan gaya hidup homestead, yaitu gaya hidup mandiri, di mana kami berusaha untuk mencukupi kebutuhan secara mandiri meskipun belum 100%. Langkah awal kami dalam menerapkan homestay, kami mulai dari kesadaran. Kesadaran apa? Yang pertama, kami mulai tentang kesadaran lingkungan. Bagaimana kita bisa melihat potensi di lingkungan, bagaimana kita menerapkan diri kita di tengah-tengah lingkungan, supaya lingkungannya tetap lestari, manusia bisa hidup nyaman di sana, termasuk kita tidak mencederai lingkungan. Dan wujud kesia-siaan yang ada di lingkungan, residu dari aktivitas kita biasanya disebut sampah. Maka di rumah kami berusaha supaya bisa minim sampah. Sampah berusaha kita cegah, seandainya tidak tercegah, berusaha kami pilah, setelah dipilah kami olah. Untuk apa sampah itu? Yang sampah organik kami jadikan input di pekarangan. Dalam artian apa? Jadi input di pertanian maupun peternakan. Di rumah kami punya program yang kami namakan Ketapang Kencana, singkatan dari Ketahanan Pangan Keluarga yang Terencana. Memang program ini kami canangkan saat kami menikah semua pensiunan. Saya pensiun dini dari TKW, suami saya juga keluar dari perusahaan tempat beliau bekerja. Kami memang ingin fokus di rumah, ingin berkarya di rumah, memberdayakan pekarangan yang ada. Jadi kami dengan program Ketapang Kencana itu bercita-cita supaya mandiri pangan. Untuk kita bisa mandiri pangan, otomatis kita perlu bertani maupun beternak. Nanti saat bertani, kami juga ingin pertanian ini bisa mandiri pupuk. Saat beternak, di peternakan ini bisa mandiri pakan. Pupuk dan pakan bisa kita peroleh dari tadi kita mengelola limbah. Tujuannya apa? Kita ingin hidup seperti ini, kami ingin hidup yang mandiri, self-reliant. Kita ingin apa yang kita butuhkan, kita punya kontrol untuk bisa produksi. Kita tahu prosesnya, nanti kita tahu perjalanan bagaimana sumber pangan kita sampai kita mengkonsumsinya. Selain kita ingin hidup mandiri, kami juga ingin lingkungan ini tetap berjalan secara lestari, seimbang. Jadi output yang diharapkan kita manusia bisa hidup sejahtera sekaligus lingkungannya ikut terjaga. Dan di Yosofarm ini organisasinya keluarga, kami kelola kebun kami dengan prinsip 3M. Apa itu 3M? Bukan modal yang 3M ya. Jadi prinsipnya 3M itu M yang pertama mudah, kami melakukan sesuatu yang mudah yang bisa mungkin kita lakukan. M yang kedua murah, untuk memulainya tidak butuh budget yang tinggi. M yang ketiga melimpah. Melimpah apanya? Melimpah sumber dayanya. Saat sumber daya itu kita kelola, insya Allah hasilnya pun juga tidak sedikit, hasilnya pun juga melimpah. Dalam keseharian kami menggunakan tagline lestari nganggo ati. Memang Yosofarm ini sebenarnya wujud dari proposal pranikah kami. Saat kami sebelum menikah memang saya dan suami ketemu di komunitas lingkungan, kami banyak membahas isu lingkungan, kami ingin supaya aksi peduli lingkungan jadi laku keseharian. Maka keluarga kami menerapkan gaya hidup lestari. Bagaimana di gaya hidup lestari itu kita mencintai lingkungan dalam melakukan keseharian, apapun perilaku kita berusaha supaya tidak mencederai alam ini. Sekilas tentang Yosofarm seperti itu, bagaimana nanti penerapannya di pekarangan. Next, tolong slide berikutnya. Jadi di pekarangan kami luasnya sekitar 300 meter persegi. Itu terpisah dari bangunan ya, total lahannya 500 meter. Yang bangunan 200 meter, 300 meter kami gunakan untuk penerapan pertanian terpadu. Apa itu pertanian terpadu? Yaitu sistem pertanian yang memadukan beberapa komponen di satu lahan. Ada pertanian di sana,
ada peternakan, perikanan, juga pengelolaan limbah. Dengan kita menerapkan pertanian terpadu ini, tujuannya supaya di lahan yang tersedia, penggunaan lahan bisa seefisien mungkin, hasilnya meningkat, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Next. Sederhananya, integrated farming di Yosofarm tergambar di diagram ini. Jadi di pekarangan kami, ekosistemnya ada kita manusia, ada makhluk lain. Manusia kita mengelola sumber daya. Sumber daya apa yang kita kelola? Ada tanah, ada air, ada bahan-bahan organik yang ada di pekarangan. Sumber daya ini kita kelola untuk pertanian. Jadi pertanian kami bercita-cita bisa mandiri pupuk. Maka bahan organik sebagian kami olah jadi pupuk. Apa saja yang kami tanam, kami menggunakan prinsip kita makan dari apa yang kita tanam, menanam apa yang kita makan. Jadi orientasinya memang kita menanam bukan untuk dijual, tapi untuk konsumsi pribadi. Ada tanaman semusim, ada tanaman tahunan, juga kami budidaya jamur. Dari pertanian ini, outputnya bisa berupa pangan, tetap akan ada residu. Residu dari pertanian kita gunakan untuk pakan ternak. Ternak di Yosofarm kami baru punya ayam dan magot. Kami budidaya ayam, berprinsip mandiri pakan. Jadi kita tidak mau beli pakan komersil. Pakan untuk ayam kami berasal dari limbah organik. Ada dari sisa makanan kita, ada limbah dari kebun, juga ayam kami makan maggot. Sedangkan maggot sendiri kami menggunakan pakan dari sisa makanan. Untuk maggot ini memang sisa makanan dari rumah kami tidak mencukupi, maka kami ngambil bahan organik atau sisa makanan dari warung tetangga kami. Maggot ini nanti akan jadi input untuk pakan ayam, utamanya untuk pakan ikan. Jadi saat kita punya ikan, kami budidaya ikan lele menggunakan pakan full dengan maggot. Dari ikan lele ini nanti kita akan ada limbah. Limbahnya apa? Air buangan dari kolam. Air buangan dari kolam akan jadi input di pertanian. Output utama dari perikanan ini adalah kita dapat protein di sana. Jadi keseluruhan ekosistem ini saling mendukung, di mana manusia dia yang punya kontrol untuk menjaga keseimbangannya. Jadi salah satu elemen oleng, nanti yang lain pun akan terpengaruh. Seperti itu gambaran sederhananya, kita akan bahas per poin. Next. Nah, dalam kami melakukan pertanian terpadu, konsep yang kami gunakan adalah mudakhir, singkatan dari mulai dari akhir. Saat kita bertani, kita petakan dulu sebelum kita nanam. Nanti saat menanam, kos apa yang paling tinggi? Oh, nutrisi untuk tanaman. Maka kami berusaha nutrisi untuk tanaman kita mandiri dulu. Kita punya pupuk dulu, baru menanam. Demikian juga dengan beternak. Kita punya pakan dulu, baru beternak. Dengan begitu, nanti saat berjalannya proses bertani maupun beternak, kita tidak akan keluar kos banyak untuk pakan. Nah, pupuk dan pakan berasal dari mana? Akan kami jelaskan satu persatu. Next. Untuk pupuk, jadi sebelum kita mulai berkebun atau bertani, kita bahas dulu nutrisi dari tanaman. Nutrisi untuk tanaman kami peroleh dari limbah kebun, juga limbah kandang. Untuk peternakan di Yosofarm baru ada kandang ayam, sedangkan tanaman kami banyak. Maka untuk mendapatkan pupuk, kami pun membersihkan kandang kambing dari tetangga. Ini salah satu contoh pengomposan yang kami lakukan. Jadi di kebun kami banyak tanaman. Setiap hari kita nyapu, banyak daun berguguran, kita pun juga sering pangkas-pangkas tanaman. Semua bahan organik dari kebun ini tidak kami buang atau kami bakar. Semua bahan organik ini kami tabung. Cara kami menabung menggunakan komposter besar. Jadi wujudnya karung besar, kapasitasnya 1 meter kubik. Semua daun hasil pangkasan maupun hasil kita nyapu masuk di situ. Proses pengomposannya secara alami, maka kami nyebutnya lazy man composting atau komposter pemalas. Karena effort kita hanya menimbun bahan organik saja, pengomposannya akan terjadi secara natural, secara alami. Dalam waktu sekitar 1 tahun, kita bisa panen black gold atau emas hitam. Kenapa kami nyebutnya emas hitam? Karena bahan ini warnanya hitam, nutrisinya sangat bagus untuk tanaman. Semula kalau kita menyapu hanya dibakar, kita nggak dapat apa-apa, hanya dapat asap saja. Tapi saat semua bahan organik ini kita komposkan, dalam jangka waktu tertentu kita bisa panen nutrisi. Semua bahan organik yang berasal dari alam, berusaha kita kembalikan ke alam lagi. Jadi untuk pembuatan pupuk sederhananya seperti ini. Tapi ada juga yang kita usahakan secara intensif. Misalnya kami membersihkan kandang kambing punya tetangga. Kotoran kambing kami fermentasi dalam waktu 40 hari, siap digunakan untuk tanaman.
Biasanya untuk fermentasi kami pakai bakteri pengurai yang mudah didapat, yang paling mudah didapat di toko pertanian, misalnya E4. Nanti kita tambahkan tetes tebu, kita bisa produksi pupuk dengan budget yang sangat rendah. Next. Setelah kita punya nutrisi untuk tanaman, kita gunakan untuk berkebun. Jadi pilihan tanamannya apa? Apa yang kita konsumsi, intinya itu. Dan untuk pekarangan kami, meskipun luasnya 300 meter persegi, kami berusaha supaya di 300 meter persegi itu efisien. Jadi kami pun menanam sumber karbohidrat, meskipun kami sebagian besar memang karbo berasal dari beras, tapi kami punya pengganti atau substitusi yang lain, kami menanam labu. Labu ini kami tanam di atas para-para. Supaya apa? Supaya efisien lahan. Jadi di atas tumbuh labu, yang di bawah masih bisa untuk menaruh tanaman. Kami menanam labu madu ini kenapa? Karena labunya ukurannya sedang. Jadi cocok untuk konsumsi keluarga kecil. Sekali dikukus, satu tanaman bisa habis untuk konsumsi 1 hari. Ada juga kami menanam, gambar yang di tengah, itu kami menanam kentang. Tapi bukan kentang yang biasanya di dataran tinggi, ini kami nyebutnya kentang udara. Tanamannya seperti kalau di sini nyebutnya uwi atau gembili seperti itu. Biasanya umbinya di bawah. Kalau ini umbinya di atas, bergelantungan banyak sekali. Kami rambatkan di tanaman keras, misalnya di tanaman petai kami pun dirambati kentang ini. Kentang ini pun juga sumber karbohidrat. Untuk sayur kami menanam di bedengan, ada juga kami menggunakan gambar seperti di gambar kiri. Kami menanam di planter bag. Kami menanamnya di dinding, jadi untuk efisien lahan, di dinding, atap, maupun di hamparan lahan, berusaha kami manfaatkan seoptimal mungkin untuk menanam. Misalnya yang di dinding ini kami tanam jenis sawi, ada juga daun bawang yang semusim. Kemudian kami juga menanam di tabu lampot, ada juga di gambar paling kanan, kami budidaya jamur. Untuk budidaya jamur ini kami tetap menggunakan prinsip 3M tadi, mudah, murah, melimpah. Sumber dayanya melimpah, apalagi di sini saat musim panen jagung. Saat musim panen jagung, banyak petani mereka menggiling jagungnya, nanti tersisa bonggolnya, dan bonggolnya ini tidak termanfaatkan, biasanya hanya dibuang. Kami gunakan bonggol jagung ini sebagai media tumbuh jamur. Dan untuk membuatnya pun tidak sulit. Untuk bibitnya, bibit jamurnya hanya kita buat dari campuran dedak, rakitape dengan sedikit urea. Dalam waktu 2 minggu mulai tumbuh jamur, masa produksinya sekitar 1 bulan full, tiap hari kita bisa panen. Setelah di jungle itu tidak tumbuh jamur, jungle-nya ini akan lapuk. Jadi jamur ini membantu penguraian jungle-nya. Setelah jungle-nya ini lapuk, tidak ditumbuhi jamur lagi, jungle ini pun kami manfaatkan untuk membuat media tanam. Jadi apapun bahan organik yang sudah masuk di kebun, berusaha kita maksimalkan, jangan sampai keluar dari kebun. Ini contoh yang kami tanam. Next. Berikutnya, ini contoh gambar di kebun pangan kami. Jadi banyak sayuran, memang kadang-kadang surplus juga, meskipun tujuannya subsisten hanya untuk konsumsi kami pribadi, tapi saat surplus kami pun juga menjual ke tetangga sekitar, maupun kita bagi-bagikan ke tetangga maupun saudara, seperti itu. Jadi meskipun kita di rumah berkebun, bukan skala komersil, tapi alhamdulillah ada yang bisa dibagikan ke orang lain. Next. Nah, setelah berkebun, kita akan mengarah ke peternakan. Untuk sebelum kita beternak, kita pikirkan sumber pakan yang tersedia di sekitar kita apa. Jadi kita petakan dulu. Untuk pakan ternak, kami peroleh dari sampah organik rumah tangga, ada limbah kebun, misalnya rumput maupun daun-daunan, itu untuk pakan ayam pun mau, dan juga kami budidaya maggot. Apa itu maggot? Kita akan berkenalan karena maggot ini adalah kunci utama untuk perikanan kami. Next. Baik Bapak Ibu, kita akan berkenalan dengan maggot. Maggot itu larva dari lalat. Bisa dilihat gambar yang kanan. Jadi ini siklus BSF. BSF itu nama lalatnya Black Soldier Fly atau lalat hitam. Lalat ini mereka masa hidupnya 9 hari untuk bereproduksi. Kemudian mereka akan bertelur, telurnya kita tetaskan jadi bayi maggot. Nah, bayi maggot ini mereka akan mengkonsumsi sisa makanan sampai jadi maggot yang lebih besar. Sekitar 18 hari mereka makan terus. Kemudian maggot inilah yang masih berwarna putih kita gunakan untuk pakan ayam, kita gunakan untuk pakan ikan. Nanti dari total populasi, misalnya kita punya 10 kilo maggot, nanti kita sisakan
10% untuk dijadikan lalat lagi. Jadi nanti kita sisakan 1 kilo untuk kita budidayakan maggot itu sampai menghitam, mereka akan bertapa jadi pupa, pupa ini akan menetas jadi lalat lagi, lalatnya bertelur, siklusnya akan lanjut. Kita akan mengenal karakter maggot. Jadi maggot itu larva, biasanya orang geli kalau melihat, memang geli kalau kita taruh di tangan gitu menggelikan, tapi aman, dia tidak bisa menggigit. Kenapa? Karena maggot tidak punya gigi. Karena maggot tidak punya gigi, maka mereka suka makanan yang lunak. Jadi yang kami berikan ke maggot itu SOD, sisa olahan dapur. Jadi sisa makanan kami gunakan untuk maggot. Karena mereka suka makanan yang lunak, biasanya makanan yang lunak itu teksturnya becek atau lembek. Maggot tidak suka di tempat yang becek. Maka di sini ada trik-trik yang harus diketahui oleh pembudidaya maggot. Kalau pakan yang kita berikan terlalu becek, maggotnya tidak betah berada di tempat kita budidaya, biasanya maggotnya akan lari, nanti maggotnya akan hilang. Nah, untuk mengatasi kebecekan dari pakannya ini, kami menggunakan media, diantaranya ampas kelapa kering. Ini bisa dipilih salah satu. Ampas kelapa kami dapat dari warung juga, ini limbah dari warung. Posisinya setelah diperas itu masih lembab, kami jemur, dia akan mengering, dan ampas kering ini nanti bisa menyerap kelembaban. Kalau Bapak Ibu susah mendapatkan ampas kelapa kering, bisa diganti dengan menggunakan serbuk kayu. Kalau serbuk kayu juga susah dapatnya, bisa diganti dengan dedak. Jadi apapun medianya, yang penting dia punya sifat untuk menyerap kelembapan bisa digunakan. Dan memang bahan ini bukan jadi pakannya maggot, dia hanya media saja untuk menyerap kelembapan supaya maggotnya betah di tempat pembesarannya. Mereka tidak lari kemana-mana. Next. Bagaimana cara kita untuk budidaya? Kami menggunakan kandang seperti ini. Jadi yang di atas itu kandang lalat. Memang kandang lalat terpisah dengan kandang maggot ya, karena lalat bisa terbang, maggot tidak. Jadi yang atas itu terbuat dari seperti strimin, kami menyebutnya insect net atau jaring serangga. Itu kami menggunakan atap transparan. Itu kami buat dari fiber. Kenapa kita buat dengan atap transparan? Karena lalat suka di tempat panas dan terang. Nanti di dasar kandang lalat itu kita gunakan papan, jadi posisi di bawah dia lebih teduh, yang bawah ini kita gunakan untuk budidaya maggot. Karena maggot suka di tempat teduh, jadi karakternya beda saat masih jadi larva maupun setelah jadi lalat. Dan pastikan kandang ini sirkulasi udaranya bagus. Kenapa sistem budidaya kami menggunakan kandang? Karena kami budidayanya skala kecil, paling kapasitas kami sekitar 10-15 kilo saja. Dan maggot ini banyak predatornya Bapak Ibu. Maggot itu disukai reptil, misalnya cicak, kadal, bunglon, dan disukai juga pengerat, terutama tikus. Maka kami kasih kandang, karena kalau di luar ruangan, nanti ada tikus yang tahu ada maggot di sana, dalam semalam maggot kita bisa habis Bapak Ibu. Jadi kami sistem budidayanya menggunakan kandang. Dan kandang ini tidak ada patokan baku. Yang penting fungsinya bisa tercapai, jadi lalat bisa aman hidup di sana, sirkulasi udaranya bagus, juga tujuan utama untuk menghindari predator. Ukuran kandangnya bebas, tergantung tempat Bapak Ibu semua. Next. Berikutnya, nah untuk proses budidaya, Bapak Ibu kalau bingung mulainya dari mana, bisa dimulai dari telur. Telur lalat bisa kita beli secara online. Banyak di platform e-commerce gitu yang menjual telur BSF. Jadi saat misalnya kita beli dari online ya, kita ordernya telur BSF, bisa jadi kalau pengirimannya agak lama, nanti sampai di tempat kita sudah menetas. Jadi biasanya kalau penjual telur seperti ini dalam pengiriman sudah disertai pakan. Biasanya pakannya menggunakan roti tawar, empuk tapi nggak becek. Nanti telur ini kalau belum menetas, kita taruh di atas tisu, tisunya kita letakkan di atas baskom, seperti gambar yang kanan atas itu. Di dalam baskom ini sudah kami letakkan bubur Bapak Ibu. Buburnya terbuat dari pelet ikan. Jujur kami masih beli pelet ikan, tapi untuk penetasan maggot, bukan untuk pakan ikan kami. Jadi baskom ini kita masukkan 2 genggam pelet, kemudian kita rendam air. Dalam waktu sekitar setengah jam, jadi bubur. Ingat, bubur tadi becek, maka kami tutup dengan ampas kelapa kering. Setelah itu telurnya diletakkan di atas ampasnya tadi, dalam waktu 2-3 hari telurnya menetas. Jadi pakan pertama untuk bayi BSF ini, bayi maggot ini adalah bubur pelet.
Bubur pelet nanti setelah dimakan oleh si bayi-bayi maggot akan mengering. Artinya di dalam bubur itu sudah nggak ada nutrisi. Barulah bayi maggot ini kita kasih makan dengan sisa makanan. Seperti gambar di tengah, tiap sore suami saya bawa ember kosong dari rumah, bawa ember kosong taruh di warung, pulangnya bawa ember penuh sisa makanan. Nah, sisa makanan itu yang kami gunakan untuk pembesaran maggot. Jadi untuk pembesarannya kami sediakan banyak baskom, kami pilih baskom yang kotak gitu. Kemudian dari baskom merah penetasan tadi, yang pertama kita letakkan pakan di baskom besar, di dasar baskom kita letakkan pakan atau sisa makanan tadi. Bayi maggot yang dari baskom merah kita tuang di atas makanannya. Setelah itu di atasnya maggot kami masukkan ampas kelapa kering. Supaya apa? Supaya tidak becek. Dan nanti dalam waktu 2 hari, baskom ini akan mengering lagi. Karena sisa makanan sudah termakan oleh maggot, kita ambil residu. Maggot ini tadi dia nggak punya gigi, jadi yang dimakan yang empuk saja. Biasanya residunya kita ngambil tulang maupun duri, Bapak Ibu. Tulang durinya kita pisahkan, kita ambil baskom yang kosong. Baskom kosong itu kita isi sisa makanan, maggot tadi yang sudah kita bersihkan residunya kita tuang di atasnya. Kalau ampasnya sudah kering, tidak perlu ditambahkan lagi. Tapi kalau ampasnya masih agak lembab, kita tambahkan ampas lagi untuk mengurangi. Nanti proses ngasih pakannya seperti itu sampai maggotnya jadi putih. Seperti gambar itu yang saya pegang styrofoam, itu maggot yang putih, kami gunakan untuk pakan lele. Khusus untuk lele, mereka sudah nggak suka maggot yang hitam. Tapi kalau kita punya maggot yang hitam, masih memungkinkan untuk pakan ayam. Dan nanti maggotnya ini kita sisihkan 10%, untuk jadi hitam. Yang hitam ini dia jadi pupa, kita masukkan ke kandang lalat yang di atas tadi Bapak Ibu. Nanti dalam waktu sekitar 2 minggu, mereka akan menetas jadi lalat. Lalat bertelur lagi, siklusnya akan berulang. Jadi untuk budidaya maggot ini yang kita butuhkan pakan yang kontinu berupa sisa makanan. Seperti itu. Sebenarnya bukan sisa makanan pun bisa. Misalnya apa? Kita menggunakan buah yang sudah tidak layak jual. Jadi buah-buah yang busuk itu dia sudah lembek, bisa untuk ngasih pakan si maggot. Berikutnya. Next. Nah, tadi kita sudah punya pakan ya. Jadi pakannya ada dari sisa makanan sama kita budidaya maggot. Sekarang maggot ini gunanya untuk apa? Kami akan jelaskan sistem kami beternak ayam. Kami menggunakan sistem kastari atau kandang ayam lestari. Jadi dengan menggunakan sistem ini kita bukan hanya sekedar memelihara ayam, tapi dengan kandang ini kita ajak ayam untuk membuat pupuk juga. Jadi sistem kandang ini ada sketsanya di bagian gambar kanan. Untuk membuatnya kita pertama membuat fondasi. Ini mungkin dari batako atau dari batu bata, itu bisa. Setelah fondasi dibuat, kalau kita membuatnya di atas tanah, setelah fondasinya dibuat, di bagian tengah fondasi, di dalam fondasi itu kita gali Bapak Ibu. Kita galinya sekitar 60 cm. Nanti di lubang galian itu paling dasar kita letakkan ranting kayu kering. Sebenarnya ranting kayu apapun bisa, tujuannya apa? Ini untuk resapan air, dan nanti lama-kelamaan ranting ini akan lapuk. Saat ranting lapuk akan didatangi serangga, biasanya ada rayap di situ atau ada cacing. Nah, rayap dan cacing bisa dimakan di ayam. Di atas ranting tadi yang 40 cm, itu 30 cm-nya bisa kita letakkan daun basah dan kering yang dicacah. Jadi isinya daun-daun. Kita cacah untuk apa? Untuk ayam ceker-ceker. Biar ayamnya meskipun di dalam kandang, mereka bisa menyalurkan nalurinya untuk hidup bebas, ceker-ceker gitu. Dan di atas daun tadi kami tambahkan kapur tohor. Apa itu kapur tohor? Kapur aktif. Bisa disebut juga kapur gamping. Nah, kapurnya ini fungsinya apa? Sebagai desinfektan. Saat kapur bereaksi dengan air akan timbul panas. Nanti di dalam kandang, kapur akan bereaksi dengan kotoran ayam. Maka timbul panas. Panas inilah yang akan mematikan virus bakteri. Jadi kondisi kandang bisa sehat, ayamnya pun juga sehat. Nah, di sini, karena ayam kami pakannya alami, setiap hari kami memasukkan sisa makanan. Jadi sisa makanan itu fungsi utama jadi pakan ayam. Seandainya ada sisa, karena dia bahan organik, bahan-bahan itu pun akan terurai juga di kandang ini. Jadi ayamnya di dalam kandang mereka ceker-ceker, kayak mereka main-main, sebenarnya mereka kita pekerjakan untuk mencampur semua bahan organik itu supaya mereka terurai, termasuk kotoran ayamnya pun juga ikut terurai. Jadi kandang ayam ini sangat jarang kami bersihkan. Kami membersihkan kandang ini sekitar 1 tahun sekali. Kenapa 1 tahun sekali? Karena
semua isinya bahan organik, dalam waktu 1 tahun belum tentu kandang ini akan penuh. Jadi kami indikator membersihkan kandang itu saat ayam ceker-ceker kok di area luar kandang sudah ada yang kotor, berarti waktu kami bersih-bersih kandang, dalam artian apa? Kita panen pupuk Bapak Ibu. Jadi ayamnya tiap hari bekerja untuk kita yang dibayar tiap hari. Dibayarnya pakai apa? Pakai telur. Jadi yang kami pelihara di sini ayam petelur, kami menggunakan 2 jenis. Ada ayam KUB, KUB itu singkatan dari Kampung Unggul Balit Bangtan. Jenisnya ayam kampung, tapi keunggulannya dalam 1 tahun produksi telurnya banyak, sekitar 185 butir. Tapi ada kelemahannya juga, ayam ini tidak mau mengerang. Dan satu lagi, kami budidaya ayam Elba. Kalau ayam Elba dia dari jenis ayam Arab. Ayamnya kecil, porsi makannya tidak terlalu banyak, tapi jumlah telurnya sangat banyak. Dalam waktu 1 tahun sekitar 250 butir. Jadi dengan budidaya ayam sistem kastari ini, ayamnya kita ajak bekerja sama untuk membersihkan sisa makanan, ayamnya juga membuat pupuk, kita dapat suplai protein telur alami setiap hari. Next. Ini sistem kastari juga, step by step-nya. Kalau ini kami buat di atas lahan yang sudah dicor, jadi bukan di atas tanah. Kalau di atas tanah, tadi setelah kita membuat fondasi, kita gali. Tapi kalau lahannya sudah terlanjur dicor, fondasinya kita naikkan. Ini sekitar 60 cm juga naiknya. Nanti di lubang yang terbentuk itu kita isi tadi. Ada ranting kayu, ada daun kering, ada daun segar. Bisa juga daun kering ini kita ganti dengan sekam. Karena sekam kan tidak perlu dicacah, dia udah lembut. Jadi di atas permukaan sekam kita letakkan kapur. Setelah diisi, kita pasang kandangnya. Nah, dari kandang ini biasanya banyak pertanyaan. Kalau hujan bagaimana? Mohon maaf, di gambar ini ada satu item yang belum kami masukkan, yaitu ada mantel. Jadi kandang ini ada sepertiga bagian yang tertutup pakai bahan galvalum, itu untuk ayam bernaung. Tapi yang di 2/3 itu terbuka. Kenapa kami buat seperti itu? Supaya sinar matahari bisa kena ke kandang. Ayam lebih sehat, kandangnya juga lebih sehat kalau dapat sinar matahari. Kalau saat hujan, kita sediakan mantel. Sebenarnya ada satu plastik yang kita gulung, nanti saat saat mendung, kami tutupkan di area umbaran ini, area yang terbuka ini. Jadi memang portable. Tapi kalau Bapak Ibu orang yang sangat sibuk, kalau pergi nanti tidak mau memikirkan kandang, bisa dibuat atap transparan permanen di atas kandang ini. Dan kandang ini bisa dibuat dari berbagai material. Kami ada yang buat dari kayu, juga dari besi seperti ini pun bisa. Tujuan utama supaya tikus tidak masuk, juga ular tidak masuk. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, tadi kita punya maggot. Maggot itu memang kami gunakan untuk pakan ayam. Tapi pakan ayam dengan maggot proporsinya hanya sekitar 40% dari total pakan mereka. Kenapa? Karena maggot ini sangat tinggi protein. Protein yang terlalu berlebih kalau untuk maggot, dia bisa menimbulkan efek samping, yaitu bulu ayamnya bisa rontok kalau ayam over protein. Maka maggot hanya 40% kami berikan ke ayam, tapi yang paling banyak maggot kami gunakan untuk pakan ikan. Jadi sistem kami budidaya ikan, pakannya disuplai dari kita budidaya maggot. Next. Berikutnya. Nah, untuk budidaya ikan, kolam kami hanya kecil, kami menggunakan bis beton. Bis beton yang kami gunakan diameternya 1 meter dengan kedalaman 0,5 meter. Bis ini kita letakkan di tanah, di bawah dasarnya kami cor dengan pipa buangan. Nah, pipa buangan ini tujuannya apa? Untuk memudahkan kami dalam mengganti air. Nah, jadi kami buat plester, di dasar ini kami plester, sebelum di plester kita pasang saluran pembuangan. Dari satu bis beton ini kami isi dengan 100 ekor bibit lele. Biasanya untuk bibit lele memang kami masih beli, bibit lele seukuran sekitar 5 cm. Dan maggot tadi yang putih itu ukurannya bisa besar-besar, bisa sekitar 2 cm. Untuk lele yang masih kecil mereka nggak bisa makan maggot utuh. Maka kami siasati, kami berikan untuk bibit lele itu dengan pakan maggot kering. Jadi maggotnya kami sangrai, setelah disangrai kami tumbuk. Jadi pakannya berupa
tepung maggot kasar kami berikan untuk bibit lele. Tapi setelah lelenya cukup besar, kita langsung berikan maggot segar. Dengan pakan menggunakan maggot ini, rata-rata kami panen lele di usia sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan itu dalam 1 kilo isinya sekitar 9 ekor. Jadi lele ini lele organik juga karena pakannya tidak kami campurkan dengan pelet maupun konsentrat. Dan nanti di saluran pembuangan ini air bekas dari kolam ikan kami gunakan untuk menyiram tanaman. Jadi air yang sudah bercampur dengan kotoran ikan tidak dimubadirkan, tapi kita gunakan untuk nutrisi tanaman. Jadi semua antar komponen ini saling mendukung, baik di pertanian, peternakan, maupun perikanan. Next. Dari kami budidaya pertanian, peternakan, perikanan, kadang-kadang ada surplus. Kalau ada surplus, ada yang kami jual segar, ada juga yang kami buat olahan. Misalnya gambar di kiri atas itu kami membuat aneka kerupuk sayur, juga ada teh bunga telang, ada manisan seperti itu. Ini dalam upaya pengawetan hasil kebun, tapi juga bisa meningkatkan nilai jual. Next. Saat di pekarangan kami terbentuk ekosistem itu juga menarik minat banyak orang. Jadi banyak orang pengen datang untuk berkunjung. Kami sekarang pun membuka program Mediwisata. Ada beberapa program yang kami tawarkan. Ada private garden tour, jadi tour dengan minimal pesertanya bisa 1 orang atau biasanya kami gabung, itu nanti kami ajak untuk tour keliling pekarangan kami jelaskan secara detail. Biasanya ini orang-orang yang berniat ingin mengadopsi sistem yang kami gunakan. Ada juga kunjungan dari anak-anak sekolah, nanti bisa praktek aneka kegiatan yang temanya adalah ramah lingkungan. Juga ada workshop, kalau workshop ini untuk peserta dengan rombongan yang cukup besar. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan, kami sharing ke Bapak Ibu semua. Apabila Bapak Ibu berniat untuk berkunjung ke tempat kami, itu nanti ada nomor yang kami sediakan. Next. Ini ada alamat kami, ada nomor WA kami, ada Instagram kami, bisa Bapak Ibu hubungi. Mungkin seperti itu yang bisa kami sharing, kami kembalikan ke Kak Geri. Oke, terima kasih Mbak Nurul atas sharingnya. Dan silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini seru sekali nih. Di satu lokasi bisa banyak yang kita lakukan ternyata ya. Di kolom komentar juga sudah ada ini dari Pak Maimun. Mohon di-share materinya, nanti di-share sama Mbak Dia Pak. Kemudian ranting kayunya bisa bilah bambu atau ranting-ranting bambu, bisa gitu? Bisa Pak, tadi di gambar sudah saya tunjukkan. Ada kayu, ada bambu, itu bisa. Basicnya dia yang bisa lapuk, ngundang. Ya, yang bisa lapuk Kak, seperti itu, bisa. Iya, terus juga air di kolam lele untuk sampai panen 2,5 bulan gantinya tiap berapa minggu? Kalau sebenarnya gini, kita karena kolam lele terintegrasi dengan bedengan yang di bawah, saat tanaman yang di bawah perlu diairi, kadang kami kurangi air dari kolam. Biasanya kami kurangi 50%, kami tambahkan air yang baru. Tapi dengan pakan maggot, itu tidak menimbulkan bau. Kenapa? Karena maggot saat ada sisa, mereka tidak mudah terpecah. Jadi tidak menimbulkan amonia yang mengendap di sana, baunya menyeruak gitu, tidak. Jadi kadang-kadang sebulan, kalau musim hujan gitu, tidak kami ganti, aman Kak. Oke, ini ada dari Bapak atau Ibu RK ini minta ditunjukin lagi kandang yang mana Pak? Yang ini ya? Ya. Ini sketsanya dan betul, dari kandang ini banyak orang yang kepengen karena tidak bau Pak. Kenapa tidak bau? Karena kotoran ayam tidak menumpuk. Jadi kotoran ayam itu sama si ayam sendiri dicampur dengan bahan yang lain. Nah dari situ kotoran ayam ikut terurai. Jadi menimbulkan kandang ini sehat, tidak bau. Kandang ini bahkan kami buat mepet dengan rumah kami. Ada juga yang mengadopsinya di rooftop Mas. Di rooftop pun ada orang yang tinggalnya di perkotaan, nggak punya lahan, punya rooftop, buat juga. Dan alhamdulillah orang yang tinggal di bawahnya pun aman. Karena memang tidak bau ya Mbak Nurul ya? Ya betul, dengan syarat jangan kehujanan. Dari Bu Yuli, untuk lalat maggot usianya berapa lama ya, dan sampai berapa periode lalatnya bertelur? Ya, total siklusnya dari telur sampai lalatnya bertelur itu totalnya 44 hari Bu Yuli. Dan lalat ini umurnya singkat, umur mereka hanya 9 hari. Mungkin slide yang di
BSF tadi, Kak Geri. Mm-mm. Yang di mana? Yang slide BSF tadi, Kak, yang atas. Sedikit lagi, satu lagi. Ya, yang di sini. Ya. Jadi di gambar lalat ini tulisannya angka 9, itu menandakan umurnya, Ibu. Jadi lalat ini umurnya hanya 9 hari, yang jantan selesai bertelur mati. Yang betina selesai kawin mati. Jadi umurnya singkat, populasi kita tidak akan menumpuk banyak. Setelah itu mereka mati, otomatis saat kita panen telur itu sudah calon yatim piatu sebenarnya. Saat kita budidaya maggot itu semua yatim piatu karena bapak ibunya sudah mati semua, Bu. Total siklusnya 44 hari, kita melewati itu kita sudah bisa punya 2 generasi biasanya. Jadi karena tidak sudah terjawab tadi, dari Om Juraga nih, terima kasih pencerahannya. Izin tanya, kegiatan ini Ibu tangani sendiri atau melibatkan tenaga orang lain? Sejauh ini yang membantu kami 2 orang. Awalnya saya dan suami sebagai CEO, Chief Everything Officer. Jadi saat mendelegasikan kami tahu job desk mereka apa. Jadi kami tahu detail bagaimana kami mengerjakannya. Sekarang ada 4-5 orang. Selanjutnya dari Pak Heru. Ada 2 pertanyaan menurut untuk proses awalnya lebih efektif mana, ayam atau lele atau yang lain. Terus luasan minimal berapa lahan-lahan, minimal luas lahan berapa tuh? Iya. Kalau efektif mana ayam atau lele, kita lihat dari ketersediaan pakan, Pak Geri. Sebenarnya untuk budidaya ayam tidak harus ada maggot. Jadi ayam itu dia omnivora, untuk proteinnya tidak harus selalu dari maggot, bahkan dari sisa makanan kita pun mengandung protein. Untuk ayam ini, beberapa tetangga kami yang rumahnya dekat SPPG, yang dapurnya MPG itu, mereka melihat potensi. Ada banyak sekali limbah dari dapur. Mereka budidaya ayam dari modal limbah itu pun bisa. Kalau dari lele, kami sarankan punya maggot dulu, Bapak Heru. Karena kalau tidak punya maggot, pakan lele kalau langsung dari sisa makanan itu membuat kolamnya tidak kondusif. Dalam artian apa? Semua sisa makanan bercampur di situ, lemak-lemak, protein kecampur di sana, biasanya kolamnya cepat bau. Kalau lele kami sarankan punya maggot dulu baru lele. Tapi kalau ayam tidak punya maggot pun aman. Kalau untuk minimal luas lahan, kalau fully homestead mungkin perlu sekitar 1.000 meter. Tapi kami di 300 meter persegi itu pangan yang kami supply mungkin baru 40-50%. Sebenarnya memang bisa kita pikirkan idealnya ya, tapi untuk memulai, kita mulai dari apa yang ada dan apa yang bisa. Dari itu saja, Pak Heru. Tidak harus langsung semuanya ada. Supaya langsung memulai, kalau pengen semuanya ada, nunggu punya lahannya kapan, berapa tahun mungkin. Berarti memaksimalkan sumber daya yang ada dulu ya, Mbak Nurul ya. Betul. Yang penting mulai dulu ya, Mbak Nurul. Iya, betul. Ini pun kami merembet ke lahan tetangga juga yang kami kelola. Di depan rumah ada lahan nganggur, kami sewa untuk parkir, juga di atasnya kami tanami. Masya Allah. Selanjutnya, seru banget nih. Dari Pak Triansyah Agus, ikan jenis apa saja yang bisa dengan teknik seperti itu? Atau apakah ada bedanya? Pakan ayam yang siap pakai atau bikin sendiri, dan pakan ayam yang siap pakai atau bikin sendiri dan agar ayam tetap sehat. Iya. Kalau untuk jenis ikan, kami tadi kenapa pilih lele? Karena lele dia lolos seleksi 3M, Mbak. Kami cari yang mudah, murah, melimpah. Karena lele itu tidak menggunakan air yang mengalir pun dia tetap hidup. Kalau diganti jenis yang lain, mungkin misalnya nila atau patin, mereka habitatnya lebih suka di air yang mengalir. Dan untuk tempat yang air mengalir tanpa listrik itu di tempat kami tidak memungkinkan. Tapi di Klaten ada daerah Janti atau Cokro sana, di sana debit air melimpah, jadi dari sungai dialirkan ke kolam, dibuang lagi pun aman. Tapi kami upayakan yang low budget. Kalau untuk ikan yang doyan maggot itu nila pun mau, bawal pun mau. Jadi bisa diganti ikan yang lain, tapi yang paling low cost kami sejauh ini dari pengalaman kami menggunakan lele. Kemudian pakan untuk ayam, sebenarnya ayam itu juga omnivora. Ayam itu omnivora, kita langsung berikan sisa makanan pun mereka makan. Biasanya trik kami apabila punya nasi sudah basi dan sudah berlendir, itu kami cuci dulu. Jadi kami masukkan ke dalam keranjang, ditaruh di bawah air mengalir, nanti lendirnya hilang, itu pun aman untuk si ayam. Jadi kalau untuk ayam kami, ransum pakannya ada 3 jenis. Yang utama, bahan pokoknya, makanan pokoknya itu dari sisa makanan. Jadi campuran sisa nasi, sisa sayur,
Kemudian untuk proteinnya sekitar 40% kami berikan maggot, yang 10% kami berikan limbah dari dapur maupun kebun. Jadi sisa sayur, sisa potongan sayur kami berikan saat kita cabut rumput untuk ke ayam pun dia suka. Dan memang dalam kami budidaya ayam, ayamnya tidak kami umbar di luar kandang. Kenapa? Karena posisi kandang ayam kami di tengah-tengah kebun sayur. Kalau ayamnya kami lepas, kami berbagi sayur nanti otomatis. Sayur. Kami ya, dari nanti sayur kami berantakan, maka ayamnya kami jatah. Seperti itu, Pak Agus ya? Ya. Oke, selanjutnya dari Pak Marjoso, apakah kandang ayam terkena hujan tidak apa-apa? Sebaiknya jangan, Mbak. Jadi jangan sampai kena hujan, makanya sebenarnya ada mantelnya, Kak, di situ. Karena kalau kena hujan, otomatis nanti penguraiannya anaerob, karena ada air hujan ya, ada airnya. Nanti kalau untuk kandang yang bawahnya sudah diplester, itu kalau kena hujan jadi kolam. Jadi harapannya jangan. Tapi kalau kandang yang di atas tanah, seandainya kena hujan masih bisa terselamatkan. Caranya apa? Jadi nanti kalau hujan di kandang yang di tanah tadi, air akan meresap. Biasanya kondisi kandang akan sangat lembab. Nah, untuk mengurangi kelembaban itu, biasanya kalau lembab pasti bau. Kotoran ayam kena air itu pasti bau. Untuk mengurangi baunya, kita tambahkan bahan kering. Bahan kering misalnya apa? Misalnya daun kering atau paling mudah dikasih sekam. Nanti saat ada sekam, ayam akan ceker-ceker, tadi yang bahan lembab di bawah, kecampur dengan bahan kering, baunya akan menghilang. Seperti itu. Oke. Dari Bu Yuli, untuk air lelenya siklus berapa lama untuk diganti tadi sudah terjawab ya. Kemudian dari Pak Suratno, untung rupiah per kilo bibit. Bibit apa itu? Boleh Pak Suratno, mana suaramu Pak? Ini maksudnya untung rupiah per kilo ya, bibit itu ya? Sorry ya Pak Ratno nih. Iya, mungkin Pak. dari awal aja, jadi mungkin biayanya itu berapa ya dari beli bibit per kilonya itu berapa rupiah? Untuk apa Bapak? Untuk biaya total itu. Bibit apa? Biaya total untuk pemeliharaan itu dari bibit sampai dengan panen itu berapa? Ini peternakannya atau apanya Bapak? Ya, peternakannya. Bibitnya. Kalau lelenya. Oh, kalau lele gini Pak, lelenya per ekor sekitar Rp200 Pak. Dan dijual pakannya berapa? Kalau kami memang tidak jual Pak. Gak, maksudnya nanti sebenarnya kita berusaha itu kan sebenarnya kan keuntungannya ya. Ya. Apapun ini ya, tekniknya itu nanti bisa ini ya, mana yang optimum gitu. Ya. Kalau itu misalnya ini, kalau secara teknis mungkin lebih bisa ya. Tapi secara ekonomi itu sebenarnya ini menguntungkan nggak sih gitu? Ya, kalau kami dari budidaya biayanya, kemudian dari selisih apa antara biaya sama jual itu berarti kan keuntungannya itu berapa per kilogramnya? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, Karena baik bisnisnya Bapak. dulu baru teknisnya gitu. Iya, baik. Seandainya bibit lele rata-rata di ukuran 5 cm tadi per ekor sekitar 200 sampai 250 rupiah. Jadi satu kolam tadi kami isi 100 ekor, Pak. Jadi harga bibit mungkin rata-rata 25.000 ya. 25.000 dalam 2,5 bulan, katakanlah yang mati 10% lah. Itu nanti per kilo isi 9, Pak. Misalnya ada 90 ekor, itu jadinya ketemu 9 kilo gitu ya. Per kilo rata-rata di harga 20.000. Dan kami pakan sama sekali tidak beli. Jadi keuntungannya gitu Pak. Jadi harga per kilo lele sekitar 20.000 kali 9, 120.000 dikurangi 25.000 untuk beli bibit. Dan itu kami low cost untuk pakan. Memang kami di Yoso Farm skalanya bukan skala komersil Bapak, tapi untuk di scale up skala komersil sangat memungkinkan karena kita prinsipnya di peternakan mandiri pakan. Ya sebenarnya sih saya itu pernah itu ya, mungkin banyak nyoba-nyoba yang apa namanya usaha-usaha terkait peternakan, perikanan itu. Saya itu belum pernah apa namanya mendapatkan keuntungan lah. Malah bahkan itu untuk beli pakan aja sama
hasilnya itu malah banyakkan beli pakan gitu ya. Betul. Saya Makanya juga kami komit, misalnya, sebentar saya ngomong dulu. ya, Lele juga begitu, nila juga begitu. Bahkan kambing itu saya itu sudah karena saya ini ya, saya peternakan di daerah Karanganyar gitu ya. Saya ya, tinggal di Jakarta, saya pakai tenaga kerja itu. Tenaga kerjanya adalah UMR. UMR-nya sana itu per 40 ekor itu per 40 ekor ya, itu satu orang ya, berarti UMR. Pakan dari saya sendiri, dari punya bank pakan gitu ya. Itu saya pelihara itu setahun ini bukannya untung, tapi malah balik modal beli bibit aja nggak dapet gitu ya. Bahkan itu jadi saya kerugian itu bayar orang, kemudian kerugian pakan nggak dibayar, belum tempat macam-macam. Makanya saya itu belum pernah mendapatkan apa ya istilahnya bisnis terkait sama ini perikanan perikanan sama peternakan itu nggak pernah dapat untung gitu. Makanya saya pengen kalau melele itu sebenarnya saya bisnisnya dulu gitu loh. Kalau teknisnya sih mungkin nggak terlalu sulit ya. ya. Ya, mungkin bisa ke bisnisnya dulu baru ke tekniknya gitu. Mungkin kalau Oh, kalau ini kami, secara bisnis untung ya mohon dijelaskan di situ gimana iya. dapat untungnya gitu. Ya. Kalau kami dapat untungnya, Bapak, memang di Yosofarm kami apapun yang kami budidaya, skalanya bukan komersil, skalanya subsisten dalam artian yang kami budidayakan untuk kami konsumsi sendiri. Kalau dilihat dari keuntungan uang, mungkin tidak terlihat ya, Pak, tapi keuntungan selain uang, kami dapat apa yang kami konsumsi, kami tahu asal-usulnya, dan itu produk terbaik. Sebenarnya kalau niat kami komersilkan, pangsa pasarnya sangat besar, Bapak. Jadi misalnya jenengan ingin mengkomersilkan, kami persilahkan. Dan kami dapat selisihnya dari mana? Karena kami pakan nggak beli, Pak. Maka kami usahakan supaya pakan kita mandiri dulu sebelum beternak. Dengan begitu saat panen ya kita panen hasil jerih payah kita, bukan hanya kita kehabisan kos untuk beli pakan. Dan kami sarankan kalau untuk lele kita punya budidaya maggot dulu, karena untuk sumber pakan maggot banyak sekali di sekitar kita. Seperti itu yang bisa kami share Pak Suratno. Ya ya. Saya pernah juga ya kalau maggot itu di daerah mana? Di Banyumas itu kan dia apa dari pengolahan sampah itu kan dia terakhirnya juga ada maggot gitu ya. Itu Iya, per itunya itu kalau soal 5.000 apa ya? ya, 5.000 kalau ngambil sendiri, kalau ini diantar itu 11.000. hmm. Itu berarti kan itu sebenarnya anggaplah itu cost lah ya. Iya, Nggak mungkin free cost ya. Itu tenaga kerja kan juga spend waktu dan sebagainya itu kan biaya semua itu sebenarnya kalau iya, dikomersilkan. Nah, betul. ini saya pikir juga apa namanya berat lah untuk apa namanya untuk usaha perikanan dan peternakan termasuk pertanian itu kalau nggak punya sendiri ya, tempatnya punya sendiri Betul. terus pakan ke free itu saya nggak Hmm, apa belum mendapatkan. Saya pengalaman kalau yang menguntungkan itu sebenarnya ya itu makan itu dari alam. Contoh itu betul. yang untung loh ya. Untung itu sebenarnya bebek angon itu yang untung itu. Itu masih Betul. untung itu. Tapi selain itu saya nggak ngerti itu untung apa enggak. Ya Iya. kalau ikan apa namanya yang dengan pakan itu. Karena Iya. riset teman saya itu yang apa S2 itu ngambil yang dia ini pakan untuk apa namanya ayam ayam petel ayam ya. Ayam itu 70% itu dari makanan tuh cost itu. 70% Betul. itu dari makanan. Kalau itu bisa disediakan alam itu mungkin untung, tapi kalau disediakan alam itu sulit itu. Usaha Iya. kayak gini. Menurut saya itu juga kalau kalau apa namanya ide saya sebenarnya kalau apa namanya petani kita itu mau sustain, mau berusaha, memang harus menurut saya pemerintah itu harus bersubsidi per itu ya. Misalnya kalau lele itu subsidinya per kilogram misalnya berapa ratus misalnya gitu ya. Kalau mungkin kalau apa tuh kalau misalnya kambing itu subsidi minimal minimal 500.000 per ekor itu baru petani bisa jalan itu dari pemerintah ya. Tapi Hmm. kalau nggak subsidi itu buang-buang duit itu. Karena saya pengalaman sendiri itu makanya
Iya. Baru bermula dari bisnisnya dulu, baru bicara tenisnya gitu. Tenis mungkin nggak terlalu sulit ya. Kalau kami seperti ini Kalau Bapak ya, Kak. Mungkin kami bisa sharing, Mbak. Kalau di Yosofarm, kami di rumah membentuk ekosistem. Jujur sekarang yang jadi cash flow kami bukan kami jualan produk, Bapak. Justru kami sharing apa yang kami lakukan. Kami buka tadi edu wisata jadinya, Pak. Jadi orang datang ke sini untuk ya, belajar, mereka terapkan, kami tidak jualan produk. Hasil kebun tetap kami konsumsi, jadi hasil kebun yang bagus. Kami pengen menularkan value supaya orang bisa menciptakan ketahanan pangan di rumahnya masing-masing. ya mungkin sebatas itu ketahanan pangan aja. Tetapi kalau Iya, untuk untung itu tidak pada profitnya itu. Saya itu udah nyoba macam-macam itu. iya, Terus terang aja semua kalau pertanian sama perikanan itu kalau nggak disubsidi pemerintah itu sebenarnya hanya itu ya. Mungkin yang hanya seperti Mbak lakukan itu hanya apa namanya training, dapat fee dari honor dari training, terus kemudian ada tempat wisata sekaligus bagian dari situ. Mungkin dari wisatanya itu, tapi kalau yang dari itu dari bisnisnya ternak itu saya tidak mendapatkan itu selama ini ya. Kecuali itu yang kecuali adalah ngangon, udah itu aja. Sapi juga ya, diangon, kambing juga diangon. Kalau di Jawa baru bisa. Kalau saya lihat di mana kalau di Irian itu daerah Arso itu kambing itu apa sapi itu dilepas seperti savana itu, memang tempatnya iya. luas. Hmm, Tapi kalau di Jawa itu juga harus ngangon. Sekarang udah nggak bisa ngangon juga karena tempatnya terus semakin sempit. betul, Nah Pak. itu mungkin saya ini ya Oke. Ya, kuncinya adalah semua kalau nggak disediakan alam jangan main di peternakan dan perikanan. Itu udah kesimpulan akhir saya itu. Tanpa ya. subsidi ya. Oke. Ya, baik, Pak. Oke, Memang terima kasih kami Pak tadi, Suratno. ya. Ini kita terima kasih penjelasannya dan ini juga Pak Suratno. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain mungkin ya Mbak Yoso, Mbak Yoso Manurul Iya, ya. iya, Kita baik, akan Mas. karena di sini banyak banget yang bertanya karena seru banget ini. Untuk obatnya, obat apa aja Iya, nih untuk ternak ayam iya. dan ikannya Mbak Nurul? Kalau untuk obat, biasanya kalau untuk ayam, kami kasih suplemen saat musim hujan, Kak. Jadi kalau pas musim hujan, kadang-kadang di air minumnya si ayam, itu kita tambahkan empon-empon. Jadi kita kasih jamu lah di kandang di air minumnya ayam. Tapi untuk obat kimia berusaha kami minimalisir atau tidak kami gunakan. Begitu juga untuk di pertanian. Kadang orang nanyanya obatnya apa? Sebenarnya racun serangganya apa? Lebih tepatnya mungkin seperti itu. Kalau untuk serangga, biasanya kami menggunakan pestisida nabati. Yang paling mudah kita cari yang apa yang ada di dapur. Biasanya kalau untuk serangga, ulat seperti itu tidak suka yang bau seperti bau bawang. Maka kami gunakan fermentasi dari kulit bawang merah maupun bawang putih. Kadang kita tambahkan cabai juga. Kalau untuk kutu putih itu kita semprot pakai cairan cuci piring. Kami juga menggunakan ekoenzim. Ekoenzim itu larutan yang berasal dari fermentasi kulit buah. Itu nanti bisa kita gunakan untuk meminimalkan bau kolam. Seandainya bau kolamnya bau, juga bisa untuk ditambahkan di komposter untuk mengurangi bau juga, menambahkan bakteri di sana juga. Kami gunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Seperti itu. Oke, nih Pak Heru raise hand nih. Silakan Pak Heru, boleh langsung open mic aja. Silakan Pak Heru. Silakan. Suaranya sudah, ya, sudah masuk ya. Silakan Pak Heru. Izin bertanya, maaf tadi saya karena ikutnya di tengah presentasinya. Karena ini Ya. konsepnya daur ulang. Jadi kalau mau dirunut, awalnya kita pelajari apanya dulu ya. Iya. Karena ini kan konsepnya, bukan kalau tadi sekilas dari presentasi Ibu di pertengahan itu, jadi saya melihat tidak ada limbah, benar-benar diolah lagi, dan semuanya balik lagi ke pertanian yang ya kalau balik ke pupuk, balik ke pakan, jadinya muter lagi tuh. Dan itu Iya, betul. siklusnya nggak berhenti. Iya. Kuncinya yang di garis bawah adalah itu poinnya. Nah, cuman jadi urutannya yang pertama apa? Nah. Yang bisa saya harus pelajari dulu gitu. Makasih. Iya. Kalau untuk memulai dari mana, saran saya memulai dari apa yang ada. Seandainya misalnya Pak Heru punya sisa makanan. Nah, sisa makanan ini bisa kita olah jadi apa? Bisa kita setelah punya sisa makanan, kita budidaya ayam.
Nanti setelah ayam, oh di ayam ini kita bisa panen pupuk. Pupuknya bisa kita gunakan untuk bertanam. Mungkin seperti itu Bapak Heru. Ada juga orang Jadi yang sudah awalnya punya kambing. Ibu jadi maaf Mas, awalnya berarti Ya. waktu Ibu memulai itu dari pakannya dulu, pengolahan pakannya dulu ya. Dari limbah Kalau diolah ya, jadi buat makanan pakan, ayam, atau Ibu ya, mulai dulu dari itu kemudian membuat pupuk gitu, buat pupuk tanaman sayuran gitu misalnya, enggak gitu ya. ya. Saya pengen tahu itunya Kalau awalnya. ya, kalau kami di Yosofarm, dulu saya sampai di tempat yang sekarang jadi Yosofarm, suami saya sudah mengolah pupuk karena ada kandang kambing dari tetangga kami. Suami saya mengolah pupuk, kami sudah punya Pupuk tanaman. ya. Jadi kami sudah mandiri pupuk dan ada sayuran. Tapi saat kami berumah tangga, protein selalu beli dari luar. Akhirnya kami berpikir supaya nggak perlu beli telur apa? Kami budidaya ayam, kami mulai hanya dari 2 ekor Pak Heru. 2 ekor ayam ini pakannya tidak kami beli pun aman. Ya. Kenapa? Karena ada sisa makanan di rumah, ada sisa dari kebun. Saat punya 2 ekor ayam, ternyata telur yang kami Ya. butuhkan belum tercukupi. Akhirnya kita nambah, ayamnya jadi 4 dengan 3 betina. Saat ayamnya 4, ternyata pakannya kurang. Nah, bagaimana cara supaya nggak beli pakan? Kami datang ke warung tetangga. Mereka punya surplus sisa makanan. 4 ekor ayam, pakannya hanya 4 ons Pak per hari. Kami dari satu warung, sehari dikasih 20 kilo. Jadi kan ketemu solusi juga dapat masalah. Sisa makanan untuk pakan ayam tercukupi, tapi surplus. Ini pun semua sisa bahan organik. Kalau nggak kita olah akan jadi masalah. Maka setelah punya surplus sisa makanan, kami budidaya maggot. Saat punya banyak maggot, awalnya kami berikan ke ayam. Jadi ayamnya dikasih maggot banyak banget, harapannya cepat gede, telurnya banyak. Ternyata malah bulunya rontok. Nah dari situ kita berpikir lagi, magotnya buat siapa nih? Kita budidaya lele. Jadi prinsipnya apapun dalam budidaya, kami menggunakan konsep mudakhir. Dimulai dari akhir. Saat kita beternak, kos apa yang paling tinggi? Oh, di pakan. Kita sediakan pakan dulu atau cari sumber pakan. Seperti tadi Pak Suratno bilang, kalau nggak tersedia di alam, kosnya akan tinggi. Betul. Maka kita petakan sumber daya yang ada di sekitar, apa yang bisa dimanfaatkan. Sekarang banyak tetangga kami jadi budidaya ayam gara-gara dekat dengan SPPG, Pak. Karena dari SPPG banyak limbah, mereka bondong-bondong budidaya ayam supaya limbah dari SPPG termanfaatkan, ayamnya nggak perlu beli pakan. Seperti itu Bapak Heru. Ya, mulai dari akhir ya. Oke. Terima kasih. Ya, Oke, selanjutnya menurut dari Bu Ana nih, untuk kandang ayam ada yang tertutup dan terbuka berapa persen untuk pengaturannya? Nah, itu 30-70. Jadi yang sepertiga untuk naungan. Jadi kalau cuaca pas terik banget, ayamnya bisa berteduh. Saat cuacanya oke, ayam pun akan ceker-ceker. Dengan kondisi terbuka tadi, sinar matahari bisa masuk. Jadi kondisi kandang relatif kering, ayamnya pun dapat sinar matahari, dia akan lebih sehat. Juga sirkulasi udaranya terjaga, makanya kondisi kandang jadi tidak bau. Oke. Tadi Pak Adnan, raise hand-nya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih pencerahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dan memang baru kali ini saya menerima pencerahan yang terkait dengan pemanfaatan untuk kemandirian dan ketahanan pangan, tapi secara integrasi. Kan ini kan dengan memanfaatkan limbah yang ada. Selama ini kami kan terputus-putus Bu. Jadi dulu lele berhenti, kemudian sapi terakhir, dan kemudian terakhir ini maggot cuma berhenti. Kami termasuk ayam. Nah ini kami belum terpikir bahwa mengelola itu akan lebih efektif dan efisien dengan pola Ibu. Makanya nanti kami akan mungkin lebih jelas untuk nanti soal ke farm Ibu ya. Jadi monggo silakan Bapak. Yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu sudah mengembangkan ke arah biogas ya Bu? Dari kotoran-kotoran itu, apakah sudah ada arah ke sana? Jadi kalau itu sekalian nanti kami ingin belajar, termasuk kami saat ini di rumah juga untuk ini Bu, bank sampah. Kami juga pusing, kan cuma jualan aja kalau yang plastik-plastik, tapi untuk yang yang terkait dengan limbah-limbah yang kaitannya yang basah itu kami belum tahu. Mungkin arahnya ke kompos nantinya. Gitu Bu. Jadi
termasuk jerami Bu, kami juga pusing itu karena jerami selama ini kami belum tahu caranya memanfaatkan yang limbah setelah panen itu kan banyak jerami Bu. Ya, itu mungkin kalau nanti ada teknologi yang di tempat Ibu untuk teknologi sederhana, maksudnya nggak terlalu muluk-muluk tapi bisa mudah dipraktekkan itu Bu. Itu Bu. Baik Bapak, kalau di ternak kami memang belum ada sapi, belum ada kambing Pak. Jadi kami belum berani mengarah untuk ke biogas. Karena kalau biogas kan memang dibutuhkan volumenya besar. Kalau untuk bank sampah, memang biasanya bank sampah hanya menerima yang sampah rosok itu ya Pak. Jadi bank sampah hanya sebagai perantara dari warga dijual ke pengepul seperti itu. Iya. Ya, dan jadi kalau wujudnya bank sampah, kadang-kadang semakin banyak sampah, semakin untung. Tapi sebenarnya tujuan bank sampah itu kalau bisa malah mengurangi sampah. Betul. Maka biasanya bank sampah cari untungnya cari selisih itu tadi. Dan banyak bahan organik yang masih terbuang. Dan kalau kami lihat di Klaten ya Pak khususnya, bahan organik yang masuk ke TPA itu porsinya lebih dari 50% Pak. Maka kami di sini, di Yosofarm, kami sistemnya pemberdayaan. Semakin banyak orang yang mengikuti apa yang kami lakukan, padahal yang kami lakukan itu upaya untuk mengelola bahan organik sebenarnya. Betul. Kami malah semakin senang. Jadi bahan organik harapannya selesai di rumah, yang masuk ke TPA tinggal residu saja. Kalau kami untuk residu, Pak, plastik yang harganya sangat murah, yang bungkus makanan, kresek, kalau seperti itu kan ke pengepul nggak laku ya. Kalaupun laku paling sekilo hanya 500 perak. Nah itu kami setorkan ke pabrik Pak. Kami buangnya di pabrik. Jadi kami tidak bayar pabrik, pabrik nggak bayar kami. Di pabrik namanya daurulang.id. Nanti jenengan bisa cek di internet. Cara dulu ya Bu. Itu di Klaten juga Pak. Daurulang.id itu mereka mengolah plastik low value atau plastik yang murah itu dijadikan bahan pengganti kayu Pak. Jadi produk mereka ada meja, ada kursi, itu semua terbuat dari lelehan plastik. Kami setor ke sana. Jadi cara kami untuk menangani sampah, apa yang belum bisa kami manfaatkan, kami berikan ke pihak-pihak yang bisa mengelola secara bertanggung jawab. Kalau untuk jerami, memang kami belum punya sawah. Biasanya jerami kalau di sini masih dibakar juga, Pak. Atau pas musim panen langsung di traktor. Nanti biasanya ditampuri garam, jadi jeraminya akan membusuk di lahan. Yang bisa kami manfaatkan sekarang baru janggal jagung. Jagung kami gunakan untuk budidaya jamur. Ya, baik Bu. Jadi memang selama ini kami baru mulai dikoordinasi oleh Pemda untuk ngatur sampah Bu. Yang penting untuk bukan keuntungan finansial tapi kebersihan lingkungan karena dikoordinir nanti setiap bulan sekali nanti diambil oleh Pemda untuk didaur ulang lah kebanyakan itu memang baru yang plastik itu Bu. Kami memang berani melangkah yang lebih jauh, masih dikelola oleh sendiri-sendiri untuk yang organiknya. Itu aja Bu. Terima kasih banyak manfaatnya untuk kami semuanya mungkin ya. Terima kasih sudah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Pamuji. Ternak lele pakai terpal, per terpal isi 1000 ekor, umpan pakai pelet. Pakan pakai pelet per 3 bulan closing keuntungan tipis. Kadang untuk yang ngurus saja kita tidak mungkin ada alternatif selain maggot. Ada alternatif selain maggot nggak? Kalau selain maggot kami belum punya alternatif, tapi ada satu jenis tanaman Pak Azolla. Tapi Azolla itu juga perlu lahan juga. Azolla pakai kolam terpal bisa Pak. Mungkin bisa di search Azolla itu jenis tanaman air, dia juga kaya protein Pak. Bisa untuk pakan lele juga. Azolla ya? Iya Azolla. Azolla. Terus dari Bu Rini, sayur apa aja yang Ibu tanam di kebun? Semuanya dikonsumsi sendiri atau ada yang dijual? Ya, kalau sayur yang ditanam tujuan utama yang anak saya doyan Bu, karena anak saya masih SD itu makan sayur juga tidak mudah. Utamanya yang anak saya doyan ada kangkung, ada bayam, sawi, daun bawang, ada labu, ada pare yang sering kami konsumsi dan memungkinkan tumbuh di tempat kami. Karena memang di tempat kami dataran rendah, Bu. Kami sering mengkonsumsi wortel, kami belajar menanam wortel, yang tumbuh daunnya subur, nggak ada wortelnya. Jadi kami kapok untuk wortel. Maka wortel pun kami masih beli seperti itu. Jadi yang kami tanam, apa yang kami konsumsi dan memungkinkan tumbuh di tempat kami. Oke. Ini dari Pak Asep nih.
maggot kan sejenis lalat, Mbak. Apakah tidak menimbulkan sumber penyakit? Nah, ini Ya, menarik. baik. Nah, ini uniknya dari lalat BSF ini, Pak. Lalat BSF ini, dia kalau dilihat dari bentuk tidak seperti lalat, Pak. Justru malah seperti tawon atau semut besar gitu. Nah, lalat ini mereka nggak butuh makan, Pak. 9 hari mereka hidup hanya butuh minum. Jadi seandainya ada lalat yang keluar dari kandang, mereka di lingkungan itu hinggapnya hanya di tempat-tempat yang mungkin ada air. Biasanya kami temui di daun atau di dekat keran atau di dekat sumur. Nah, lalat ini mereka akan datang ke tempat sampah itu untuk mengakhiri hidupnya. Artinya apa? Mereka untuk bertelur, Pak. Mereka bertelur, setelah bertelur mati. Jadi lalat BSF ini kami budidaya, kenapa? Karena memang lalatnya bukan vektor penyakit, anak-anak mereka proteinnya tinggi, Pak. Dan anak-anak mereka, si maggot ini, mereka sangat rakus. Jadi untuk menyelesaikan sampah organik, waktunya lebih cepat kalau dibandingkan dengan kita budidaya cacing. Seperti itu pertimbangannya. Oke, semoga terjawab. Boleh Bapak Ibu yang ingin berpendapat lagi? Oke, silakan. Bu Arsyila, silakan Bu. Silakan Bu Arsyila, ingin bertanya mungkin? Silakan bagi Bapak Ibu yang lainnya, seru banget nih. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini juga mana tadi ya? Dari saya, Pak. Boleh, Pak Pamuji, silakan. Silakan, Bapak. Ya, ini Pak, kita ternak ayam, Pak, ya, sama bebek ya. Ini kita udah ternak ayam kampung kan. Jadi kita mungkin sekitar antara 30 sampai 40 ya. Tapi pada saat udah gede kita itu sulit untuk jual, Pak. Jadi kendalanya kita ditawarin di pasar, ternyata di pasar itu juga nggak bisa langsung beli, Pak, di agennya karena dia udah punya pelanggan ya. Akhirnya kita kadang-kala kita borongin gitu, Pak. Ini ya diborong murah akhirnya gitu. Kita kendala di penjualan gitu, Pak. Jadi kita ternak istilahnya di tanah tanah bebas gitu. Jadi ini kadang-kala macam-macam, ada yang gede, ada yang siap jual tapi jualnya susah gitu. Mungkin ada info dari Ibu teknik penjualannya gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, baik Bapak. Jadi kalau kami memang budidaya, skalanya bukan komersil ya Pak. Kami lihat ada tetangga kami juga yang pelihara KUP Pak. Jumlahnya banyak dan kadang-kadang saat penetasan itu banyak pejantannya. Nah kalau jual ayamnya memang agak susah dan beberapa penjual yang di pasar itu benar seperti Pak Muji tadi, sudah ada agennya, sudah punya channel sendiri-sendiri. Tapi beliau mensiasati gini Pak, bukan jualan ayam hidup Pak. Beliau jualan ayam ungkep. Jadi ayam yang sudah dimasak bisa di frozen, jadi bisa disimpan lama, bisa ditawarkan dalam jumlah yang jangka waktunya lebih lama. Itu sangat diminati malah justru pas Ramadan, Pak. Karena orang pengen punya lauk cepat saji, betul. Mungkin bisa disiasati pakai olahannya, Pak. Kalau jual yang hidup susah. Harus bisa masak dulu, Bu, berarti ya. Istrinya mungkin, Bapak. Siap-siap, Bu. Mungkin terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Muji. Silakan Bu Ana. Boleh silakan. Baik, terima kasih Pak Ana. Ya nggak apa-apa. Ya Bu Nurul, mohon maaf mau bertanya. Kan silakan, Ibu tadi mempersiapkan untuk pakan ayam, ikan gitu ya. Dalam artian membuat maggot. Nah itu yang Ibu persiapkan untuk maggot itu lahannya itu kira-kira kurang lebih di berapa sih Bu untuk memenuhi kebutuhan si ayam sama pakan. Jadi nanti mungkin lebih ke perbandingan lah ya. Jadi kalau misalkan kita punya ayam berapa, berarti maggot kita lahannya harus berapa. Nah kira-kira di tempat Ibu untuk yang saat ini itu perbandingan antara ayam dan lele itu Ibu punya berapa, Ibu punya maggotnya memelihara dengan luasan kira-kira berapa meter. Nantinya mungkin kita lebih ke perbandingan lah. Kalau ikan ayamnya lebih banyak, berarti untuk maggotnya juga lebih banyak lagi. Kira-kira gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Ana. Kalau yang kami lakukan di pekarangan, jadi kami punya mengontrol populasi maggot di kisaran 15 kilo, Pak.
15 kilo maggot ini kami pelihara di lahan sekitar 3 meter persegi saja, 1 kali 3 meter, Pak. Karena sistemnya tadi kami pakai kandang bersusun ya untuk maggot. 15 kilo ini kami aman untuk budidaya 10 ekor ayam dan 200 ekor lele. Kadang-kadang surplus, Pak. Surplusnya itu biasanya terjadi saat musim kemarau. Kenapa bisa surplus? Karena pas musim kemarau, cuacanya sangat panas, lalatnya sangat aktif berkembang biak. Jadi kadang-kadang dari 5 hari kami panen, kami bisa panen 1 kali panen telur lalat itu bisa 20 gram. 20 gram telur lalat, kita budidaya, kita kasih makan selama sekitar 3 minggu, itu bisa jadi 20 kilo, Pak. Jadi kadang-kadang kami surplus, kami telepon pembudidaya ayam yang lebih besar. Biasanya mereka akan ngambil maggot ke kami. Di 15 kilo aman untuk 10 ekor ayam dan 200 ikan, Pak. Pak Geri, boleh nggak mohon dilihatin tadi gambar kandang maggotnya ya? Ada ya Bu ya, tadi ya? Ada Pak. Kandang maggotnya. Ya. Berarti ini kandang maggotnya itu 1/3 Bu ya? Itu kandang maggotnya kami punya 2 unit, Pak. Oke, itu ukurannya berapa ke berapa Bu? Itu panjangnya 1,2. 1,2 ke? Panjangnya 1,2, lebarnya hanya setengah meter, tingginya 2 meter, Pak. Oh ini, oke, yang ini ya. Ya, punya 2 unit itu sudah lebih dari cukup. Boleh dijelasin lagi nggak Bu? Tadi mohon maaf saya terlambat juga. Ini kan ada beberapa tingkat nih. Kandang bawah, ada tengah, ada atas. Monggo Bu, mohon di. Ya, yang atas ini Pak, yang warna hijau itu terbuat dari insect net ya, seperti jaring. Atapnya itu transparan, kami gunakan fiber supaya sinar matahari bisa full masuk, karena lalat itu aktifnya di tempat yang panas dan terang. Mereka aktif bereproduksi, kawin gitu kalau pas panas dan terang. Jadi kandang maggot ini sebaiknya ditaruh di tempat dengan pencahayaan full, Pak. Jadi mungkin atapnya bisa diganti pakai atap fiber atau pakai genteng kaca. Nanti di sini di bawahnya kandang lalat itu kita letakkan baskom tempat kita budidaya maggot. Jadi di sini kapasitasnya sekitar 9 baskom, kita dapat 9 kilo. Nanti yang 1 kandang memang tidak full pakai maggot, beberapa peralatan juga kami taruh di rak itu, Pak. Dengan sistem vertikal ini bisa lebih hemat tempat. Ada lagi Pak Ana? Jadi ini tuh bisa menghasilkan 15 kilo Bu berarti ya? 2 kandang 15 kilo. Oh 2 kandang, 2 kandang 15 kilo. 2 kandang, Pak. Itu dalam kurun berapa lama Bu? Ininya? 15 kilo itu kalau Bapak memulai dari telur mungkin bisa didapatkan, kalau telur ya, telur itu per gram rata-rata harganya Rp3.000 Pak. Kami sarankan untuk memulai jenengan beli 5 gram dulu. 5 gram telur dalam waktu 3 minggu itu bisa dapat sekitar 5 kilo maggotnya Pak. Nanti dari 5 kilo maggot ini Bapak gunakan yang setengah kilo untuk jadi lalat, jadi pupa. Dari setengah kilo pupa kita potensinya bisa dapat 10 gram telur. 10 gram telur kita budidaya selama 3 minggu bisa dapat 10 kilo maggotnya. Kenapa kami sarankan 5 gram dulu telurnya, supaya jenengan bisa memetakan dari mana kita bisa mendapatkan pakan. Kalau potensi pakannya jenengan sudah tahu sangat banyak, jenengan langsung beli mungkin 15 gram pun berani, Pak. Oke. Dalam artian sebetulnya 1 kandang ini bisa menghasilkan 7,5 kilo lah mungkin Bu ya gitu ya? Ya sekitar itu Bu, Pak. Ya. Jadi dalam artian nanti kalau misalkan butuh banyak lagi ya tinggal diperbanyak kandangnya atau diperbesar. Betul. Atau diperbesar. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ya sama-sama Pak Ana. Oke, terima kasih Pak Ana. Ada salam kenal Bu Nurul, dari Bu Eli, namanya Bu Nurul, Bu Eli. Saya sudah membaca berita tentang konsep hidup ibu sekeluarga slow living. Saya salut dan apresiasi dan senang bisa mendengarkan langsung sharing di sini. Insya Allah. Dari Pak Heru, apakah ada proses video di lapangan dari awal sampai dari awal produksi, Mbak Nurul? Atau lihat di channel YouTube-nya mungkin? Oh, sebenarnya kami bukan konten kreator, Pak. Kami itu tukang kebun. Beberapa kalau jenengan lihat di YouTube, ada di TikTok, ada di Facebook, itu dari orang-orang yang meliput kami. Kalau akun yang kami kelola sendiri itu di Instagram, Pak. Nanti ada beberapa tutorial kita membuat jamur. Kalau maggot belum, Pak. Kami belum sempat untuk bikin tutorialnya, Pak. Kalau untuk maggot saya ada 1 referensi, Pak, untuk channel YouTube-nya.
namanya Sri Kandi Magot Klaten. Kami pun banyak belajar dari beliau. Sri Kandi Magot ya, Sri Kandi Ya, betul. Magot Klaten, channel YouTube. Channel. Oke. Bu Nurul, mohon maaf nanya dikit. Kalau Iya, Pak Ana. maggot ini sendiri berarti kan selain ayam dan ikan lele, tadi Iya. ikan nila dan ikan gurame juga itu bisa juga, Bu ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Kalau gurame setahu saya itu, Pak. Saya gurame belum pengalaman, tapi setahu saya gurame itu herbivora, Pak. Kurang tahu kalau di gurame. Oke. Kalau nila mau, bawal juga suka, Pak. Biasanya tetangga kami minta untuk mancing. Oh, nila oke, Bu ya. Karena kan kalau Ya, kita nila oke. Bawal itu juga. kalau kita buat hidroganik yang di atasnya padi, di bawahnya ikan nila, daripada kita ngasih pelet beli cukup mahal, mending berarti Iya. kita pembuatan maggot dulu gitu ya. Jadi pakannya Mungkin dari bisa, Pak. maggot. Ya, mina padi mungkin. Iya, betul. Oh, iya. Hidroganik itu, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Ana. Oke, Bapak Ibu, waktunya masih ada sekitar beberapa menit lagi yang ingin bertanya, silakan. Ingin sharing juga silakan. Sedikit lagi, Pak Gary. Bu Ya, Bu. Nurul, kalau Bu Iya, Nurul, kalau silakan. dari Candi Prambanan, ini kan Klaten juga, itu ke arah Ya. mana, Bu? Jauh nggak? Ke arah timur, Pak. Jauh nggak, Bu, dari Candi Prambanan? Mungkin sekitar 35 kilo dari Prambanan. Kalau dari Prambanan naik KRL gitu sampai di stasiun Ceper, nanti dari Ceper ke tempat kami sekitar 15 menit, Pak. Biasanya masuk kalau lagi ke pengunjung dalam, Bu, dari ya? Jogja naik KRL itu, ya. Iya. Kebetulan saya kemarin ke Kebun Lengkeng, ke Pak Isto iya. di Prambanan. Oke, Iya. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak Ana. Bu, salam kenal Ya. saya dengan Eli. Iya, Bu Eli. Bu, saya sudah pernah baca tentang slow livingnya Ibu sekeluarga Iya, di bagaimana, Bu? koran Kompas ya, Oh, kalau nggak iya. salah. Bu, salut Iya. saya. Ya. Ya, kalau bisa kami bisa melihat nggak sih, Bu, ada nggak sih videonya peternakan Ibu semuanya atau perkebunannya Ibu? Karena saya membaca Ibu benar-benar 100% ambil dari situ gitu. Sebenarnya belum 100%, Bu. Kalau untuk sumber pangan mungkin baru 40%, Bu. Ya, Bu Eli mungkin lihat beberapa channel YouTube saja, Bu. Kalau kami memang tidak ngonten. Jadi Enggak, saya baca di Kompas, Ibu. Ya, di Kompas ada liputan juga, Bu. Terakhir ada dari Solo Pas juga ada. Iya. Ya. Videonya bisa cek di YouTube, Ibu. Ini apa ya, Bu? Cari aja Yosofarm itu, nanti banyak liputannya. Ada dari pecah telur. Ya, Yosofarm itu saja, insya Allah ada ketemu di sana. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Eli. Oke, terima kasih, Bu Eli. Oke, masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Waktu kita tinggal sedikit lagi. Silakan yang ingin bertanya atau sharing atau menanggapi, silakan. Oke, Bapak Ibu, di sesi terakhir nanti kami ada challenging buat Bapak Ibu. Karena ini kita sudah memasuki 100 sesi webinar di Sejuta Seni Pensiun. Nanti Bapak Ibu kami ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab, nanti Bapak Ibu dapat hadiah. Nah, seperti itu. Sebelum saya berikan pertanyaannya, boleh closing statement-nya dulu, Mbak Nurul, untuk sesi kali ini, silakan. Baik, Bapak Ibu semua, untuk closing statement, mari kita lestari nganggo hati, kita hidup menjaga lingkungan, dan hati juga kita hidupi, supaya apa? Supaya kita hidup bersama di bumi ini dalam keadaan saling melestarikan, bukan saling eksploitasi. Mungkin seperti itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul atas sharingnya di sore hari ini.
Semoga banyak manfaatnya, semoga banyak menginspirasinya dan kalau dari ramainya kolom chat ini siap-siap saja nanti Mbak Nurul nomor handphonenya berdering-berdering ya. Oke, Bapak Ibu, kami ada beberapa pertanyaan, hanya 2 pertanyaan saja untuk Bapak Ibu yang bisa jawab nanti boleh open cam dan kemudian memberikan jawabannya, dan nanti yang bisa dan tepat yang beruntung nanti kami sudah sediakan hadiah yang menarik untuk Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya apa saja? Yang pertama adalah apa itu program sejuta senyum pensiun? Boleh silakan bagi Bapak Ibu yang tahu. Boleh langsung di open cam, dan apalagi nih dari Bapak Ibu yang sudah alumni ISQ MPP nih masih tahu nih. Silakan, apa itu program webinar sejuta senyum pensiun? Dan apa kesan-kesannya Bapak Ibu selama mengikuti webinar ini? Silakan, boleh? Silakan Pak Asep. Silakan Pak Asep. Program pelatihan melalui webinar untuk teman-teman yang mau MPP atau yang udah pensiun, untuk mengantar kepada gaya hidup yang slow living, bermanfaat dan bisa tetap beraktivitas di masa-masa pensiun nanti. Oke. Ya. Nah, yang kedua, boleh Pak Asep berikan kesan dan kesan-kesannya selama, kalau kayak dilihat nih Pak Asep cukup yang aktif banget nih, kalau setiap webinar pasti ada nih. Nah, apa kemudian kesan-kesannya atau pesannya untuk Bapak Ibu yang lain? Silakan Pak Asep. Ya, emang saya mengikuti ya, bahkan ketika belum ada jadwal pun saya bertanya apakah ada webinar di hari ini. Seperti itu. Kesannya ya memang sih saya mendapatkan banyak referensi, pengalaman dan ilmu gitu kan, yang sebenarnya jujur saja ini nanti mungkin sekarang lagi saya kumpulkan referensi ini untuk nanti lebih serius digarap gitu ya. Sekarang juga saya udah mulai itu bikin POC, kemudian nanam benih-benih gitu kan. Kalau nggak salah Ibu ini kan Yosofam ini yang kedua ini saya ngikutin itu. Iya benar. Sebelumnya pernah ikut juga gitu. Itu Pak, jadi sangat bermanfaat sekali Pak program ini gitu. Kemudian saya juga mengajak ke teman-teman yang sudah pensiun itu ya, barangkali nanti bisa mengisi juga di acara webinar ini ya. Dia punya materi tentang digitalisasi ya untuk konten kreator di medsos seperti itu Pak. Mungkin gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Asep atas jawaban dan testimoninya. Mungkin yang lainnya boleh juga Bapak Ibu, satu orang lagi. Boleh Pak Giri. Perwakilan. Boleh Pak Giri. Silakan Pak Anak, silakan. Pak Giri, terima kasih atas sharing sessionnya gitu ya. Setiap ada pertemuan banyak sekali manfaat. Dan sebetulnya memang bisa ke suatu tempat yang memang kadang-kadang kalau misalkan kita online hanya mendengar cerita itu kita tertarik tapi tidak utuh langsung. Nah, diharapkan mungkin kalau misalkan emang bisa dikoordinir sama ISQ, ada kunjungan ke suatu tempat yang memang itu akan jadi pembelajaran kita bersama, karena antara di online dengan kita langsung itu berbeda Pak ininya. Jadi kayak semacam kayak kemarin saya ke
tempatnya Pak Isto yang Lengkeng. Saya penasaran banget apakah betul atau tidak. Dan memang setelah saya berkunjung, karena waktu itu ada kunjungan saya ke Jogja, saya langsung ke Klaten ke tempatnya Pak Isto dan alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Isto. Itu berbeda Pak. Jadi ada suasana yang oh ternyata cara pengelolaan di kebunnya seperti ini, pengairannya seperti ini, dan pada saat juga di kebun ada yang sudah berbuah juga, sistem belanja sambil memetiknya juga ada kesan tersendiri gitu Pak. Jadi mohon mungkin kalau dari YSQ bisa mengakomodir, entah kapan waktunya, silahkan diatur dan tempatnya kemana. Ya kami alangkah bahagia mungkin bisa ikut mendaftar Pak untuk bisa ada kunjungan secara offline gitu Pak, tidak hanya online aja. Itu aja Pak sarannya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ana. Yang lainnya boleh, satu lagi pendapatnya boleh dan jawab pertanyaannya tadi, apa itu webinar Sejuta Senyum Pensiun, dan boleh berikan sedikit testimoninya. Terima kasih. Silakan, boleh satu orang lagi. Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau Oke, nanti boleh Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Nanti untuk Bapak Asep dan Pak Ana yang menjawab tadi. Nah, bentar. Nah, ini silakan nanti Pak Asep sama Pak Ana hubungi nomor yang di bawah ini untuk kemudian bisa diinformasikan tentang alamat dan data dirinya. Nanti hadiahnya akan kami kirimkan. Oke, silakan dicatat dulu nomornya boleh. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk kita menutup perjumpaan ini, boleh sesaat nanti beberapa saat lagi kita akan foto bersama. Bapak Ibu silakan di-on-kan kameranya sebentar saja untuk kita ambil foto bersama dulu untuk kemudian kita bisa jadikan kenang-kenangan. Oke ya, nanti Pak Asep sama Pak Ana nanti silakan kalau sudah dicatat nomornya, sudah Pak? Sudah Pak. Oke, nah, oke. Kita open cam dulu. Oke. Oke, nah sebentar. Siapkan senyum terbaiknya. Oke ya. Silakan sama-sama tes dulu. Oke. Siap, senyum dulu semuanya. 1, 2, 3. Lagi boleh jempol, boleh berikan saranginya, sarang hio. Oke, 1, 2. Sekali lagi yang bebas, gayanya bebas, freestyle, yang gokil, yang bahagia. Oke, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai pada penghujung pertemuan ini. Tentunya kami berharap setiap pertemuan yang kita lakukan itu Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak inspirasi, sehingga kemudian bisa menjadi salah satu referensi untuk kemudian menjalani masa purnabaktinya dengan produktif, tetap berkarya, dan Bapak Ibu semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam menghadapi masa-masa purnabaktinya. Dan tentunya harapan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kemudian yang Allah berikan skenario-nya ke dalam hidup ini, semoga tetap menjadikan kita tambah dekat sama Allah, dan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan di ujung pertemuan.
Untuk itu, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya. Semua kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang lebih bahagia lagi, lebih seru lagi. Untuk itu, terakhir dari saya, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nurul. Pak, mohon materinya ya Pak. Terima kasih.